Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara, saya mahasiswa Prodi Pendidikan Teknik Elektro 2019 Universitas Negeri Jakarta. Saya ingin menjelaskan tentang materi mata kuliah yang berjudul Medan Elektromagnetik, yaitu muatan listrik, medan listrik, dan hukum Gauss. Yang pertama, muatan listrik. Muatan listrik adalah muatan dasar yang dimiliki suatu benda yang membuatnya mengalami gaya pada benda lain yang berdekatan dan juga memiliki muatan listrik. Simbolnya adalah Ki. Ki sering digunakan untuk menggambarkan muatan. Sistem satuan internasional dari satuan Ki adalah Coulomb, yang merupakan 6,24 dikali 10 pangkat 18 muatan dasar. Selanjutnya, jenis muatan listrik. Muatan listrik proton adalah muatan listrik yang banyak mengandung ion-ion positif. Muatan listrik elektron adalah muatan listrik yang banyak mengandung ion-ion negatif. Jika suatu benda kelebihan elektron sama dengan kekurangan proton, sigma elektron lebih besar daripada sigma proton, maka benda tersebut bermuatan negatif. Jika suatu benda kekurangan elektron sama dengan kelebihan proton, sigma elektron lebih kecil dari sigma proton, maka benda tersebut bermuatan positif. Selanjutnya ada gambar muatan positif, muatan negatif, gambar tentang dua muatan positif yang saling tolak menolak, dan gambar positif negatif yang saling tarik menarik. Dapat kita simpulkan bahwa apabila muatan positif memiliki tanda panah keluar, sedangkan muatan negatif memiliki tanda panah ke dalam. Dan ada gambar kedua muatan positif yang saling tolak menolak. Karena jika kedua muatan tersebut sama, akan saling tolak menolak. Begitu sebaliknya. Jika ada muatan positif dan negatif, maka akan terjadi tarik menarik. Rumus muatan listrik. Rumus yang berlaku dalam muatan listrik adalah rumus yang dimatematiskan dari hukum Coulomb. Hukum Coulomb ditemukan oleh Charles Augustin de Coulomb pada akhir abad ke-18. Rumus hukum Coulomb yaitu F sama dengan K dikali Q1 Q2 per R kuadrat, di mana F adalah gaya tarik menarik, Q adalah muatan listrik, R adalah jarak antara kedua muatan, K sama dengan konstanta. Elo0 adalah permitivitas listrik dalam ruangan hampa atau udara. Contoh soal. Ada dua benda bermuatan listrik yang sejenis. Masing-masing terdapat Q1 sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 4 Coulomb dan Q2 sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 4 Coulomb. Dipisahkan dengan jarak 5 cm. Berapakah besarnya gaya Coulomb pada dua muatan tersebut? Di mana K sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per C kuadrat. Diketahui Q1 sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 4 Coulomb. Q2 sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 4 Coulomb. R sama dengan 5 cm. Kemudian kita ubah menjadi satuan meter, sehingga R sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 2 meter. K sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per C kuadrat. Oke, ditanya berapa FC? Jawab, FC sama dengan K dikali Q1 Q2 per R kuadrat. Dapat dilihat ya, ini penjelasannya. Nah, jadi singkatnya hasilnya adalah 9 dikali 10 pangkat 5 Newton. Kemudian medan listrik. Medan listrik adalah efek yang ditimbulkan oleh keberadaan muatan listrik, seperti ion atau proton, dalam ruangan yang ada di sekitarnya. Medan listrik memiliki satuan Newton per Coulomb. Kuat medan listrik adalah yang berada di satu titik dalam medan listrik. Didefinisikan sebagai gaya persatuan muatan listrik di titik tersebut. Rumusnya adalah S sama dengan F per Q. Penerapan medan listrik terdapat pada generator Van de Graaff
cat semprot, mesin fotokopi, dan printer. Oke, contoh soal medan listrik. Muatan uji sebesar plus 25 dikali 10 pangkat min 5C diletakkan dalam sebuah medan listrik. Apabila gaya yang bergerak pada muatan uji tersebut adalah 0,5 Newton, berapakah besar medan listrik pada muatan uji tersebut? Diketahui F sama dengan 0,5, Q sama dengan 10 pangkat 5. Ditanya E sama dengan F per Q. E sama dengan 0,5 per 25 dikali 10 pangkat 5. Jadi hasilnya E sama dengan 2000 Newton per kolom. Selanjutnya hukum Gauss. Hukum Gauss menyatakan bahwa jumlah garis gaya yang keluar dari suatu permukaan tertutup sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tertutup tersebut. Secara matematis, pernyataan ini dapat ditulis sebagai berikut, di mana F permukaan tertutup sama dengan Q per Epsilon 0. F sama dengan flux listrik atau Weber. Q sama dengan muatan listrik. Epsilon 0 permitivitas ruang hampa. Flux listrik. Flux listrik merupakan hasil kali antara kuat medan listrik dengan luas bidang yang tegak lurus dengan medan listrik tersebut dinamakan flux listrik Pi. Secara matematis persamaannya dapat ditulis sebagai berikut. Pi sama dengan E dikali A. E sama dengan kuat medan listrik. A sama dengan luas bidang yang ditembus medan listrik. Pi sama dengan flux listrik. 1 Weber sama dengan 1 Newton C min 1 C pangkat min 1 M kuadrat. Garis-garis gaya medan listrik. Medan listrik dapat direpresentasikan dengan menggunakan garis-garis hayal yang arahnya menjauhi atau keluar dari muatan positif dan mendekati muatan negatif. Kerapatan garis-garis gaya listrik menunjukkan besarnya kuat medan listrik. Garis-garis gaya medan listrik menembus tegak lurus suatu bidang segi 4 seluas A. Jumlah garis-garis gaya medan listrik persatuan luas sebanding dengan kuat medan listrik, sehingga jumlah garis medan yang menembus bidang seluas A sebanding dengan EA. Di sini ada gambar flux listrik dan hukum Gauss. Oke, rumusnya Pi sama dengan E dikali A cos theta, atau Pi sama dengan Q per Epsilon 0. Contoh soal materi hukum Gauss dan flux listrik. Hitunglah jumlah garis medan yang menembus suatu bidang persegi panjang dengan panjang 30 cm dan lebarnya 20 cm. Jika kuat medan listrik adalah homogen dengan nilai sebesar 200 Newton per kolom dan arahnya tegak lurus terhadap bidang. Oke, pembahasan. Untuk menentukan jumlah garis gaya medan listrik yang menembus bidang dapat menggunakan persamaan berikut. Pi sama dengan E dikali A. Diketahui E sama dengan 200 Newton per kolom. A sama dengan 0,3 dikali 0,2 meter kuadrat sama dengan 0,06 meter kuadrat, sehingga flux listriknya adalah Pi sama dengan 200 Newton per kolom dikali 0,06 meter kuadrat. Pi sama dengan 12 N per kolom meter kuadrat atau Weber. Oke, terima kasih teman-teman telah mendengarkan penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum.